Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya tetap dengan materi kerajinan serat pada bagian kedua. Baiklah anak-anakku, dalam pembelajaran kita hari ini Ibu akan menampilkan beberapa kerajinan teman-teman kalian yang sudah mengumpulkan tugas prakteknya dan memperoleh nilai keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anakku menyimak video pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian dapat memahami syarat-syarat perancangan benda, dan yang kedua adalah kalian bisa memahami fungsi kemasan produk kerajinan bahan serat. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian memperhatikan contoh proses pembuatan kerajinan serat dari serat kelapa. Sekarang kalian memperhatikan, teman-teman kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat kerajinan serat. Kemudian ada beberapa yang Ibu tampilkan, teman-teman kalian yang sudah menyiapkan bahan, ada yang melakukan proses pembuatan, kemudian ada yang memperoleh hasilnya. Kalian bisa menyimak video tampilan gambar pada layar berikut. Sekarang adapun hasil kerajinan dari teman-teman kalian. Yang pertama, ini ada beberapa yang Ibu tampilkan yang sudah menggunakan serat sabuk kelapa dengan menggunakan seluruhnya menggunakan dari serat kelapa. Yang kemudian ada yang memberikan tanaman yang cocok untuk kerajinan kita adalah tanaman anggrek. Sekarang kita bisa melihat beberapa hasil kerajinan dari teman-teman kalian. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagaimana proses kerajinan bahan serat. Nah, sekarang kalian perhatikan yang pertama yang harus kalian tahu persyaratannya yang adalah kegunaan. Dalam hal ini kegunaan berarti benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah contoh kerajinan yang digunakan adalah dari segi kegunaan adalah mangkuk untuk wadah sayur. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan dalam hal ini adalah benda kerajinan tersebut harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain menggunakan pegangan. Nah, sekarang kita lihat contohnya adalah dari segi kenyamanan, bagaimana kenyamanan yang diperoleh oleh pengguna. Kemudian yang ketiga adalah keluasan. Dalam hal ini keluasan artinya benda kerajinan tersebut harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujudnya dan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi sesuai dengan yang menggunakannya. Ini contohnya. Yang keempat adalah dari segi keamanan. Dalam hal ini bahwa suatu kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi contohnya mangkuk dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi catnya. Jadi bagaimana keamanan bagi pemakainya. Sekarang misalkan seperti ini, kita sudah membuat mangkuk dari tempurung kelapa, kemudian kita cat, harus memperhatikan cat yang tidak merugikan bagi pemakainya. Kemudian yang kelima adalah dari segi keindahan. Dalam hal ini benda yang indah itu mudah dan mempunyai daya tarik yang lebih sehingga memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang menggunakannya. Jadi dari segi keindahan. Kemudian kita masuk ke kemasan produk kerajinan bahan serat.
supaya suatu kerajinan itu memiliki nilai yang sangat tinggi bagi yang memakai ataupun melihatnya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dari segi kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah menjual produk. Menjual produk itu bagaimana cara bahan kerajinan yang dibuat itu memiliki nilai jual yang bagus. Kemudian yang kedua, melindungi produk. Bagaimana cara kita melindungi produk dengan memberikan kemasan yang tahan lama. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan penggunaan produk. Jadi bagaimana hasil kerajinan itu memudahkan bagi yang menggunakannya, tidak memberikan kesulitan dari hasil kerajinan yang kita buat. Yang keempat yaitu memperindah penampilan produk. Jadi kita harus memberikan kesan yang indah kepada produk kerajinan yang kita buat supaya memiliki nilai yang tinggi, nilai jual yang tinggi. Sekarang kita perhatikan. Ini adalah beberapa contoh yang kita melihat dari fungsi kemasannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku, dan saya memohon kepada anak-anakku, meminta kepada anak-anakku agar tetap rajin belajar walaupun hanya belajar online.